Halo warga itu, kembali lagi di channel Dewi. Oke, di video ini saya akan banyak review produk teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Ya, dan jangan lupa like dan share teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mereview banyak produk teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian jangan lupa like dan share teman-teman, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman ya. Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya akan mereview soundcard teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang suka gini teman-teman, buat coveran lagu, buat live, nah kalian bisa gunakan soundcard Behringer ini teman-teman ya. Oke, saya ambilkan dulu teman-teman tentang produknya si soundcard Behringer teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada salah satu soundcard Behringer teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tipenya ini teman-teman, tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya. Nah, untuk Uporia UM2. Nah, jadi buat kalian teman-teman, nah ini yang suka mengcover lagu, kalian bisa gunakan soundcard ini teman-teman ya. Dan ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk tipenya itu bisa cari-cari di ini teman-teman, di Google ya, kalian bisa cari-cari. Nah, untuk tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini juga ada tulisannya Behringer teman-teman ya. Nah, untuk soundcardnya si Behringer ini sih banyak, ada tipe-tipenya teman-teman ya, kalian cari. Tapi saya rekomendasikan untuk yang ini teman-teman ya, di Uporia UM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ada kontrolnya teman-teman. Di sini ada kontrolnya seperti ini. Oke. Ini ada kontrolnya untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada mic-nya teman-teman ya, untuk besarkan mic-nya atau mengecilkan suaranya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, untuk di sini untuk instrumen ini teman-teman, ini untuk gitar kalian maupun keyboard kalian dan sebagainya lainnya, masih banyak ada alat musik teman-teman ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian mau live teman-teman, ada keyboard sama vokal. Nah, kalian bisa masukkan di sini untuk keyboard teman-teman ya. Di sini untuk vokal kalian teman-teman, mic kalian, seperti itu. Nah, di sini ada output teman-teman ya. Nah, kalian bisa mendengarkan secara langsung untuk live-nya teman-teman, mungkin recording kalian bisa di sini ya. Nah, ini monitor kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah di sini ada Uporia UM2. Nah, ini untuk mic-nya teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic teman-teman. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian, sama yang bulat besar ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga dikasih klip teman-teman ya. Nih, ada klip seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sync teman-teman ya. Nah, klip ini menandakan suaranya itu terlalu besar teman-teman. Dia bakalan berwarna merah gitu ya. Nah, terlalu besar, nanti di sini sesuaikan aja teman-teman. Jangan sampai ke klip merah aja teman-teman. Usahakan sampai di segini teman-teman. Nah, segini udah rata-rata lah, tengah-tengah teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, di sebelahnya sini juga ada instrumen teman-teman ya, instrumen nih. Di sini juga ada instrumen. Nah, sama juga, jangan sampai ke klip. Ini aja ya, jangan sampai ke klip, nantinya dia berwarna merah. Nah, nantinya di sini kecil-kecil aja teman-teman ya. Nah, nantinya kita proses ke aplikasinya itu teman-teman. Nanti kita di situ akan mastering teman-teman ya. Mastering itu apa? Nah, mastering itu di situ kita akan membesarkan suaranya teman-teman. Misalkan mau membesarkan vokal, kita bisa naikkan vokal aja teman-teman. Kalau mau di instrumennya kita naikkan, kita bisa naikkan di instrumennya aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, nantinya biar suaranya itu bulat memang bagus, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga ada output teman-teman. Output ini untuk monitor kalian teman-teman. Oke. Nah, sebelahnya sini juga ada direct monitor teman-teman. Direct monitor ini untuk mendengarkan hasil suara yang
sebelum proses ke komputer teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup simpel banget namanya, seperti itu. Nah, sebelahnya sini juga ada powernya teman-teman ya. Ya, ada powernya di sini. Untuk batang power ada di 48 volt seperti ini. Oke. Nah, di sini pun juga ada earphone-nya teman-teman ya. Ini tentunya untuk earphone kalian, monitor kalian tentunya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ada logonya si Behringer teman-teman, seperti ini logonya si Behringer. Oke. Nah, di logonya si Behringer dia berbentuk segitiga teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk tampilan di belakang ini teman-teman, di sini ada Uperia OM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk outputnya ini teman-teman, dia menggunakan QRCA teman-teman ya. Nah, QRCA ini jika kalian punya speaker kecil gitu teman-teman, kalian bisa masukkan ke sini untuk monitor kalian teman-teman ya, di QRCA ini teman-teman, seperti ini. Oke. Ada di merah putih dan namanya seperti ini. Nah, di sebelahnya juga ada USB dan namanya. Nah, USB ini untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ada aplikasinya seperti itu. Dia menggunakan aplikasinya. Nanti saya bahas tentang aplikasinya yang apa aja yang bisa digunakan. Ya, yang support teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sebelahnya sini juga ada stand off-nya teman-teman ya. Nah, ini untuk nanti menghidupkan atau mau mematikannya dan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada button powernya di 48 volt teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk ini teman-teman, untuk bagian di sini ada keterangannya juga ya. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada logonya si Behringer seperti ini, ada Uperia UM2. Nah, di sini juga ada data kodenya teman-teman ya, di S208 147 77A W teman-teman ya. W apa? V nih. Oh, V maksudnya teman-teman ya. Ini V ya, bukan W. Ini V ya, seperti itu. Nah, untuk membernya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga dikasih karet-karet kayak gini dan ya. Nah, karet-karet ini tentunya untuk melindungi di bagian bawah di sini, biar nggak gampang tergores teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman. Atau mungkin di sini teman-teman di bawah nanti. Nah, dia nggak mudah kegeser teman-teman, jadi aman. Nah, siapa tahu nanti ketarik untuk kabelnya sini, nanti jatuh seperti itu kan. Nah, tapi ini aman teman-teman ya. Jadi seperti ini dia aman. Oke. Seperti itu teman. Nah, untuk dimensinya seperti ini teman-teman ya. Untuk si songkanya si Behringer teman-teman, seperti ini. Oke. Dan untuk voltnya itu teman-teman, wattnya itu ada di 2,5 watt teman-teman ya. Maksimumnya ada di 2,5 teman-teman, maksimum seperti itu. Oke. Untuk ini teman-teman ya. Nah, dan untuk frekuensinya teman-teman, responsinya itu ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah, untuk outputnya, yang pertama itu untuk input, yang kedua ada output, itu sama teman-teman ya, ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman ya. Untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini sudah cukup simpel banget teman-teman ya, nggak terlalu ribet teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian yang belum bisa instalasi teman-teman ya, nah kalian bisa komentar di bawah deskripsi teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita bahas bareng-bareng teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat kalian yang suka mengcover lagu, buat live recording, nah kalian bisa gunakan SoundCloud ini aja teman-teman ya. Mau recording di rumahan bagus banget teman-teman, kita tinggal modal HP aja bisa teman-teman ya. Nah, tinggal modal HP aja bisa teman-teman, kita bisa downloadkan untuk aplikasinya.
aplikasinya ada VN Studio teman-teman ya, kalian bisa gunakan, mungkin Entre atau Studio One teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan, atau Cubase untuk di PC bisa banget teman-teman. Kalau punya PC atau laptop kalian bisa gunakan Cubase, bisa teman-teman, itu paling bagus banget teman-teman untuk aplikasinya teman-teman ya, kalian bisa gunakan itu teman-teman. Oke. Dan di sini untuk ininya teman-teman ya, untuk tulisannya ini sama kontrolnya, listnya ini dia berwarna silver teman-teman ya, dia bergradasi dengan berwarna hitam teman-teman, seperti itu. Oke. Nah jadi cukup itu teman-teman yang bagus teman-teman ya, saya rekomendasikan untuk ini teman-teman. Dan di sini untuk kabel datanya seperti ini teman-teman, saya ambilkan dulu untuk kabel datanya ya. Nah untuk kabel datanya itu untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman. Oke. Nah, aplikasinya itu juga ada ISO-nya teman-teman ya. Kalau belum support berarti kita downloadkan ISO teman-teman. Nah, kalian cari aja di Google teman-teman, kalian bisa cari ISO gitu ya, bakalan muncul nanti. Nah ini kabel datanya teman-teman ya, dia menggunakan USB gini teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk kabelnya ada lagi satu di ujungnya ini, seperti biasa USB nya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, nantinya ini masuk ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, nantinya ini masuk ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, untuk mengoneksikan ke ininya teman-teman ya, namanya ke aplikasinya maksudnya, seperti itu. Nah jadi buat kalian kalau mau pakai HP gampang banget teman-teman, kalian tinggal belikan converter mungkin atau OTG teman-teman ya. Nah kalian bisa belikan OTG untuk masuk ke handphone kalian teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk beli OTG nya silahkan beli di marketplace mungkin atau toko terdekat di daerah rumah kalian, pasti ada itu untuk OTG HP-nya teman-teman ya. Nah biar support ke HP bisa banget teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, untuk panjang kabelnya ini ada di 1 meteran lebih teman-teman ya, untuk panjang kabelnya ini. Nah jadi cukup panjang sih teman-teman ya untuk kabel datanya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman, harganya itu ada di 2.400.000 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke kita next ke barang berikutnya teman-teman ya. Oke di sini saya akan mereview mikrofon Rode teman-teman ya, seperti ini. Oke. Di sini ada salah satu mikrofon Rode teman-teman. Jadi buat kalian yang suka rekaman teman-teman tapi lingkungannya terlalu bising, kalian bisa gunakan mikrofon ini teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini mikrofonnya. Nah untuk ketebalan ini teman-teman, untuk ketebalan sponsnya ini di 2 cm teman-teman ya. Untuk ketebalannya ini ada di 2 cm teman-teman. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Di sini juga ada Rode-nya, tulisan Rode ya. Nah di sini untuk ininya teman-teman, ini ya, ini dikasih lubang-lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah dalamnya berwarna putih ini bakalan ada spoolnya teman-teman ya. Untuk mikrofonnya itu dia bulat segini nggak salah ya, untuk di dalam ini. Nah lubang sini dah seperti itu. Nah di sini juga dia dikasih jaring kayak gini teman-teman ya, tentunya untuk menyaring suara yang bakalan masuk nanti teman-teman, seperti itu. Nah ini cocok banget buat kalian yang suka rekaman terlalu bising, ini sudah bisa memperedam suara, nanti noise-nya itu nggak bakalan bising kali teman-teman, seperti itu. Oke. Nah di sini pun dia juga menggunakan baterai teman-teman ya. Baterainya ada di sini. Nah ini ya, baterainya ada di sini, ada di 9 volt teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini, kalian belum termasuk dapat baterai teman-teman, kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, seperti itu. Oke. Ini ada di 9 volt teman-teman ya. Nah cara menghidupkannya tinggal geser ke atas teman-teman. Nah dia bakalan berwarna merah. Oke. Nah jadi untuk mikrofonnya ini udah hidup teman-teman, seperti itu. Oke. Nah cara matikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah lagi teman-teman, seperti itu. Nah ini ya.
Di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, ini sekitar di 40 sentian teman-teman ya, untuk panjang kabelnya ini. Tapi kita nggak perlu panjang-panjang teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini untuk jacknya ada di 3,5 teman-teman ya, seperti ini. Nanti masuk ke kamera HP kalian maupun ke kamera lainnya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah seperti ini teman-teman, di sini ada salah satu sound card Behringer teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah untuk tipenya ini teman-teman, tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya. Nah untuk Uporia UM2. Nah jadi buat kalian teman-teman, nah ini yang suka mengcover lagu, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman ya. Dan ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk tipenya itu bisa cari-cari di ini teman-teman, di Google ya, kalian bisa cari-cari. Nah untuk tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah oke, di sini juga ada tulisannya Behringer teman-teman ya. Nah untuk soundcardnya si Behringer ini sih banyak, ada tipe-tipenya teman-teman ya, kalian cari. Tapi saya rekomendasikan untuk yang ini teman-teman ya, di Uporia UM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini juga ada kontrolnya teman-teman. Di sini ada kontrolnya seperti ini. Oke. Ini ada kontrolnya untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah yang pertama di sini teman-teman, di sini ada mic-nya teman-teman ya, untuk besarkan mic-nya atau mengecilkan suaranya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah untuk di sini untuk instrumen ini teman-teman, ini untuk gitar kalian maupun keyboard kalian dan sebagainya, masih banyak ada alat musik teman-teman ya, seperti itu. Nah misalkan kalian mau live teman-teman, ada keyboard sama vokal. Nah kalian bisa masukkan di sini untuk keyboard teman-teman ya, di sini untuk vokal kalian teman-teman, mic kalian, seperti itu. Nah di sini ada output teman-teman ya. Nah kalian bisa mendengarkan secara langsung untuk live-nya teman-teman, mungkin recording kalian bisa di sini ya. Nah ini monitor kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah di sini teman-teman, nah di sini ada Uporia UM2. Nah ini untuk mic-nya teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic teman-teman. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian, sama yang bulat besar ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah di sini juga dikasih klip teman-teman ya. Ini ada klip seperti ini. Oke. Nah di sini ada sig teman-teman ya. Nah klip ini menandakan suaranya itu terlalu besar teman, dia bakalan berwarna merah gitu ya. Nah terlalu besar, nanti di sini sesuaikan aja teman, jangan sampai ke klip merah aja teman. Nah, usahakan sampai di segini teman. Nah segini udah rata-rata lah, tengah-tengah teman, seperti itu ya. Oke. Nah di sebelahnya sini juga ada instrumen teman ya, instrumen nih. Di sini juga ada instrumen. Nah sama juga, jangan sampai ke klip. Ini aja ya, jangan sampai ke klip, nantinya dia berwarna merah. Nah nantinya di sini kecil-kecil aja teman-teman. Nah nantinya kita proses ke aplikasinya itu teman-teman. Nanti kita di situ akan mastering teman-teman ya. Mastering itu apa? Nah mastering itu di situ kita akan membesarkan suaranya teman. Misalkan mau membesarkan vokal, kita bisa naikkan vokal aja teman-teman. Kalau mau di instrumennya kita naikkan, kita bisa naikkan di instrumennya aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah nantinya biar suaranya itu bulat bagus, seperti itu ya. Oke. Nah di sini juga ada output teman-teman. Output ini untuk monitor kalian teman-teman. Oke. Nah sebelahnya sini juga ada direct monitor teman-teman. Direct monitor ini untuk mendengarkan hasil suara yang sebelum proses ke komputer teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup simpel banget namanya, seperti itu. Nah sebelahnya sini juga ada powernya teman-teman ya.
dia ada portnya di sini. Untuk bottom port ada di 48 volt seperti ini. Oke. Nah di sini pun juga ada earphone-nya tentunya. Ini tentunya untuk earphone kalian, monitor kalian tentunya seperti itu teman. Nah di sini ya seperti ini. Oke. Nah di sini juga ada logonya si Behringer teman-teman, seperti ini logonya si Behringer. Oke. Nah, di logonya si Behringer dia berbentuk segitiga teman-teman, seperti ini. Oke. Nah untuk tampilan di belakang ini teman, di sini ada Uperia OM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini untuk outputnya ini teman-teman dia menggunakan QRCA teman-teman ya. Nah QRCA ini jika kalian punya speaker kecil gitu teman-teman, kalian bisa masukkan ke sini untuk monitor kalian teman-teman ya, di QRCA ini teman-teman, seperti ini. Oke. Nah ada di merah putih teman-teman ya, seperti ini. Nah di sebelahnya juga ada USB teman-teman ya. Nah USB ini untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah ada aplikasinya seperti itu, dia menggunakan aplikasinya. Nanti saya bahas tentang aplikasinya yang apa aja yang bisa digunakan ya, yang support teman-teman, seperti itu. Oke. Nah di sebelahnya sini juga ada start off nya teman-teman ya. Nah ini untuk nanti menghidupkan atau mau mematikannya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada bottom powernya di 48 volt teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini untuk ini teman-teman, untuk bagian di sini ada keterangannya juga ya. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini ada logonya si Behringer seperti ini, dan ada Uperia UM2. Nah di sini juga ada data kodenya teman-teman ya, di S208 147 77A W teman-teman ya. W apa? V ini. Oh V maksudnya teman-teman ya. Ini V ya, bukan W. Ini V ya, seperti itu. Nah untuk membernya seperti itu. Oke. Nah di sini juga dikasih karet-karet kayak gini teman-teman ya. Nah karet-karet ini tentunya untuk melindungi di bagian bawah di sini, biar nggak gampang tergores teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman. Atau mungkin di sini teman-teman di bawah nanti, nah dia nggak mudah kegeser teman-teman, jadi aman. Nah siapa tahu nanti ketarik untuk kabelnya sini, nanti jatuh seperti itu kan. Nah tapi ini aman teman-teman ya, jadi seperti ini dia aman. Oke. Seperti itu teman. Nah untuk dimensinya seperti ini teman-teman ya, untuk si songkanya si Behringer teman-teman, seperti ini. Oke. Dan untuk voltnya itu teman-teman, wattnya itu ada di 2,5 watt teman-teman ya, maksimumnya ada di 2,5 maksimum, seperti itu. Oke. Untuk ini teman-teman ya. Nah dan untuk frekuensinya teman-teman, responsinya itu ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah untuk outputnya, yang pertama itu untuk input, yang kedua ada output, itu sama teman-teman ya, ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Nah untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman ya. Untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman, seperti ini. Oke. Nah jadi ini sudah cukup simpel banget teman-teman ya, nggak terlalu ribet teman-teman, seperti itu. Oke. Nah jadi buat kalian yang belum bisa instalasi teman-teman ya, nah kalian bisa komentar di bawah deskripsi teman-teman ya, seperti itu. Nah kita bahas bareng-bareng teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah jadi buat kalian yang suka mengcover lagu, buat live recording, nah kalian bisa gunakan SoundCloud ini aja teman-teman. Mau recording di rumahan bagus banget teman-teman, kita tinggal modal HP aja bisa teman-teman ya. Nah tinggal modal HP aja bisa teman-teman, kita bisa downloadkan untuk aplikasinya. Aplikasinya ada PL Studio teman-teman ya, kalian bisa gunakan mungkin N-Track atau Studio One teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan atau Cubase.
untuk di PC bisa banget teman. Kalau punya PC atau laptop kalian bisa gunakan Cubase, bisa teman-teman, itu paling bagus banget teman. Untuk aplikasinya teman-teman ya, kalian bisa gunakan itu teman-teman. Oke. Dan di sini untuk ininya teman-teman ya, untuk tulisannya ini sama kontrolnya, listnya ini dia berwarna silver teman-teman ya, dia bergradasi dengan berwarna hitam teman-teman, seperti itu. Oke. Nah jadi cukup itu teman-teman yang bagus teman-teman ya, saya rekomendasikan untuk ini. Dan di sini untuk kabel datanya seperti ini teman-teman, saya ambilkan dulu untuk kabel datanya ya. Nah untuk kabel datanya itu untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman. Oke. Nah, aplikasinya itu juga ada ISO-nya teman-teman ya. Kalau belum support berarti kita downloadkan ISO teman-teman. Nah, kalian cari aja di Google teman-teman, kalian bisa cari ISO gitu ya, bakalan muncul nanti. Nah ini kabel datanya teman-teman ya, menggunakan USB gini teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk kabelnya dasarnya lagi satu di ujungnya ini seperti biasa USB nya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nantinya ini masuk ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, nantinya ini masuk ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, untuk mengoneksikan ke ininya teman-teman ya, namanya ke aplikasinya maksudnya, seperti itu. Nah jadi buat kalian kalau mau pakai HP gampang banget teman-teman, kalian tinggal belikan converter mungkin atau OTG teman-teman ya. Nah kalian bisa belikan OTG untuk masuk ke handphone kalian teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk beli OTG nya silahkan beli di marketplace mungkin teman-teman, atau toko terdekat di daerah rumah kalian pasti ada itu untuk OTG HP-nya teman-teman ya. Nah biar support ke HP bisa banget teman-teman ya, oke. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, untuk panjang kabelnya ini ada di 1 meteran lebih teman-teman ya, untuk panjang kabelnya ini. Nah jadi cukup panjang sih teman-teman ya untuk ini kabel datanya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman, harganya itu ada di 2.400.000 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke kita next ke barang berikutnya teman-teman ya. Oke di sini saya akan mereview mikrofon Rode teman-teman ya, seperti ini. Oke. Di sini ada salah satu mikrofon Rode. Jadi buat kalian yang suka ini rekaman teman-teman, tapi lingkungannya terlalu bising, kalian bisa gunakan mikrofon ini teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini mikrofonnya. Nah untuk ketebalan ini teman-teman, untuk ketebalan sponnya ini di 2 cm teman-teman ya. Untuk ketebalannya ini ada di 2 cm teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga ada Rode-nya, tulisan Rode ya. Nah di sini untuk ininya teman-teman, ini ya. Ini dikasih lubang-lubang kayak gini semuanya, seperti ini. Oke. Nah dalamnya berwarna putih ini bakalan ada spoolnya teman-teman ya. Untuk mikrofonnya itu dia bulat segini nggak salah ya, untuk di dalam. Nah lubang sini dah seperti itu. Nah di sini juga dia dikasih jaring kayak gini teman-teman ya, tentunya untuk menyaring suara yang bakalan masuk nanti teman-teman, seperti itu. Nah ini cocok banget buat kalian yang suka rekaman terlalu bising, ini sudah bisa memperedam suara, nanti noise-nya itu nggak bakalan bising kali teman-teman, seperti itu. Oke. Nah di sini pun dia juga menggunakan baterai teman-teman ya, baterainya ada di sini. Nah ini ya, baterainya ada di sini, ada di 9 volt teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini, kalian belum termasuk dapat baterai teman-teman, kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, seperti itu. Oke. Ini ada di 9 volt teman-teman ya. Nah cara menghidupkannya tinggal geser ke atas teman-teman. Nah dia bakal berwarna merah. Oke. Nah jadi untuk mikrofonnya ini udah hidup teman-teman, seperti itu. Oke. Nah cara matikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah lagi teman-teman, seperti itu. Nah ini ya. Di sini ada Rode VideoMic, ada nomor serinya juga teman-teman. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, ini sekitar di 40 cm teman-teman ya, panjang kabelnya ini. Tapi kita nggak perlu panjang-panjang teman-teman ya, seperti itu. Oke di sini untuk
jacknya ada di 3,5 teman-teman ya, seperti ini. Nanti masuk ke kamera HP kalian maupun ke kamera lainnya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada salah satu sound card Behringer teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tipenya ini teman-teman, tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya. Nah, untuk Uporia UM2. Nah, jadi buat kalian teman-teman, nah ini yang suka mengcover lagu, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman ya. Dan ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk tipenya itu bisa cari-cari di ini teman-teman, di Google ya, kalian bisa cari-cari. Nah, untuk tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini juga ada tulisannya Behringer teman-teman ya. Nah, untuk soundcardnya si Behringer ini sih banyak ada tipe-tipenya teman-teman ya, kalian cari. Tapi saya rekomendasikan untuk yang ini teman-teman ya, di Uporia UM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ada kontrolnya teman-teman. Di sini ada kontrolnya seperti ini. Oke. Ini ada kontrolnya untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada mic-nya teman-teman ya, untuk besarkan mic-nya atau mengecilkan suaranya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, untuk di sini untuk instrumen ini teman-teman, ini untuk gitar kalian maupun keyboard kalian dan sebagainya lainnya, masih banyak ada alat musik teman-teman ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian mau live teman-teman, ada keyboard sama vokal. Nah, kalian bisa masukkan di sini untuk keyboard teman-teman ya. Di sini untuk vokal kalian teman-teman, mic kalian, seperti itu. Nah, di sini ada output teman-teman ya. Nah, kalian bisa mendengarkan secara langsung untuk live-nya teman-teman, mungkin recording kalian bisa di sini ya. Nah, ini monitor kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah di sini ada Uporia UM2. Nah, ini untuk mic-nya teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic teman-teman. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian sama yang bulat besar ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga dikasih klip teman-teman ya. Nih, ada klip seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sig teman-teman ya. Nah, klip ini menandakan suaranya itu terlalu besar teman, ya bakalan berwarna merah gitu ya. Nah, terlalu besar, nanti di sini sesuaikan aja teman, jangan sampai ke klip merah aja teman. Usahakan sampai di segini teman. Nah, segini udah rata-rata lah, tengah-tengah teman, seperti itu ya. Oke. Nah, di sebelahnya sini juga ada instrumen teman ya, instrumen nih. Di sini juga ada instrumen. Nah, sama juga, jangan sampai ke klip. Ini aja ya, jangan sampai ke klip. Nantinya aja berwarna merah. Nah, nantinya di sini kecil-kecil aja teman-teman ya. Nah, nantinya kita proses ke aplikasinya itu teman-teman. Nanti kita di situ akan mastering teman-teman ya. Mastering itu apa? Nah, mastering itu di situ kita akan membesarkan suaranya teman. Misalkan mau membesarkan vokal, kita bisa naikkan vokal aja teman-teman. Kalau mau di instrumennya kita naikkan, kita bisa naikkan di instrumennya aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, nantinya biar suaranya itu bulat bagus seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga ada output teman-teman. Output ini untuk monitor kalian teman-teman. Oke. Nah, sebelahnya sini juga ada direct monitor teman-teman. Direct monitor ini untuk mendengarkan hasil suara yang sebelum proses ke komputer teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup simpel banget namanya, seperti itu. Nah, sebelahnya sini juga ada powernya teman-teman ya. Ya, ada powernya di sini. Untuk batang power ada di 48 volt seperti ini. Oke. Nah, di sini pun juga ada earphone-nya teman-teman ya. Ini tentunya untuk earphone kalian, monitor kalian tentunya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya, seperti ini. Oke.
Nah di sini juga ada logonya si Behringer teman-teman, seperti ini logonya si Behringer. Oke. Nah, di logonya si Behringer dia berbentuk segitiga teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah untuk tampilan di belakang ini teman-teman, di sini ada Uperia OM2 teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah di sini untuk outputnya ini teman-teman dia menggunakan QRCA teman-teman ya. QRCA ini jika kalian punya speaker kecil gitu teman-teman, kalian bisa masukkan ke sini untuk monitor kalian teman-teman ya, di QRCA ini teman-teman, seperti ini. Oke. Nah ada di merah putih teman-teman ya, seperti ini. Nah di sebelahnya juga ada USB teman-teman ya. Nah USB ini untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ada aplikasinya seperti itu, dia menggunakan aplikasinya. Nanti saya bahas tentang aplikasinya yang apa aja yang bisa digunakan ya, yang support dan seperti itu. Oke. Nah di sebelahnya sini juga ada start off nya teman-teman ya. Nah ini untuk nanti menghidupkan atau mau mematikannya dan seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada button powernya di 48 volt teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini untuk ini teman-teman, untuk bagian di sini ada keterangannya juga ya. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Oke. Nah di sini ada logonya si Behringer seperti ini, dan ada Uperia OM2. Nah di sini juga ada data kodenya teman-teman ya, di S208 147 77A W teman-teman ya. W apa? V nih. Oh V maksudnya teman-teman ya. Ini V ya, bukan W. Ini V ya, seperti itu. Nah untuk membernya seperti itu. Oke. Nah di sini juga dikasih karet-karet kayak gini teman-teman ya. Nah karet-karet ini tentunya untuk melindungi di bagian bawah di sini, biar nggak gampang tergores teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman. Atau mungkin di sini teman-teman di bawah nanti. Nah dia nggak mudah kegeser teman-teman, jadi aman. Nah siapa tahu nanti ketarik untuk kabelnya sini, nanti jatuh seperti itu kan. Nah tapi ini aman teman-teman ya, jadi seperti ini dia aman. Oke. Seperti itu teman. Nah untuk dimensinya seperti ini teman-teman ya, untuk si songkanya si Behringer teman-teman, seperti ini. Oke. Dan untuk voltnya itu teman-teman, wattnya itu ada di 2,5 watt teman-teman ya, maksimumnya ada di 2,5 teman-teman, maksimum seperti itu. Oke. Untuk ini teman-teman ya. Nah dan untuk frekuensinya teman-teman, responsenya itu ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah untuk outputnya, yang pertama itu untuk input, yang kedua ada output, itu sama teman-teman ya, ada di 10 Hz sampai 20 kHz teman-teman, seperti itu. Oke. Nah untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman ya. Untuk beratnya ini ada di 300 gram teman-teman, seperti ini. Oke. Nah jadi ini sudah cukup simpel banget teman-teman ya, nggak terlalu ribet teman-teman, seperti itu. Oke. Nah jadi buat kalian yang belum bisa instalasi teman-teman ya, nah kalian bisa komentar di bawah deskripsi teman-teman ya, seperti itu. Nah kita bahas bareng-bareng teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah jadi buat kalian yang suka mengcover lagu, buat live recording, nah kalian bisa gunakan soundcard ini aja teman-teman ya. Mau recording di rumahan bagus banget teman-teman, kita tinggal modal HP aja bisa teman-teman ya. Nah tinggal modal HP aja bisa teman-teman, kita bisa downloadkan untuk aplikasinya. Aplikasinya ada PL Studio teman-teman ya, kalian bisa gunakan mungkin N-Track atau Studio One teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan atau Cubase untuk di PC bisa banget teman-teman. Kalau punya PC atau laptop kalian bisa gunakan Cubase, bisa teman-teman, itu paling bagus banget teman-teman untuk aplikasinya teman-teman ya, kalian bisa gunakan itu teman-teman. Oke. Dan di sini untuk ininya teman-teman ya,
untuk tulisannya ini sama kontrolnya, listnya ini dia berwarna silver dan ya, dia bergradasi dengan berwarna hitam teman-teman, seperti itu. Oke, nah jadi cukup itu teman-teman yang bagus, tentunya saya rekomendasikan untuk ini. Dan di sini untuk kabel datanya seperti ini, dan saya ambilkan dulu untuk kabel datanya ya. Nah untuk kabel datanya itu untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman. Oke, nah, aplikasinya itu juga ada ISO-nya teman-teman ya. Kalau belum support berarti kita downloadkan ISO teman-teman. Nanti kalian cari aja di Google teman-teman, kalian bisa cari ISO gitu ya, bakalan muncul nanti. Nah ini kabel datanya teman-teman ya, dia menggunakan USB gini teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk kabelnya dasarnya lagi satu di ujungnya ini seperti biasa USB nya teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah, nantinya ini masuk ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, nantinya ini masuk ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman, untuk mengoneksikan ke ininya teman-teman ya, namanya ke aplikasinya maksudnya, seperti itu. Nah jadi buat kalian kalau mau pakai HP gampang banget teman-teman, kalian tinggal belikan converter mungkin atau OTG teman-teman ya. Nah kalian bisa belikan OTG untuk masuk ke handphone kalian teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk beli OTG nya silahkan beli di marketplace mungkin teman-teman, atau toko terdekat di daerah rumah kalian pasti ada itu untuk OTG HP-nya teman-teman ya. Nah biar support ke HP bisa banget teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, untuk panjang kabelnya ini ada di 1 meteran lebih teman-teman ya, untuk panjang kabelnya ini. Nah jadi cukup panjang sih teman-teman ya untuk kabel datanya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman, harganya itu ada di 2.400.000 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mereview mikrofon Rode teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini ada salah satu mikrofon Rode teman-teman. Jadi buat kalian yang suka rekaman teman-teman tapi lingkungannya terlalu bising, kalian bisa gunakan mikrofon ini teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini mikrofonnya. Nah untuk ketebalan ini teman-teman, untuk ketebalan sponnya ini di 2 cm teman-teman ya. Untuk ketebalannya ini ada di 2 cm teman-teman. Oke, nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga ada Rode-nya, tulisan Rode ya. Nah di sini untuk ininya teman-teman, ini ya, ini dikasih lubang-lubang kayak gini teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah dalamnya berwarna putih ini bakalan ada spoolnya teman-teman ya. Untuk mikrofonnya itu dia bulat segini nggak salah ya, untuk di dalam ini. Nah lubang sini dah seperti itu. Nah di sini juga dia dikasih jaring kayak gini teman-teman ya, tentunya untuk menyaring suara yang bakalan masuk nanti teman-teman, seperti itu. Nah ini cocok banget buat kalian yang suka rekaman terlalu bising, ini sudah bisa memperedam suara, nanti noise-nya itu nggak bakalan bising kali teman-teman, seperti itu. Oke, nah di sini pun dia juga menggunakan baterai teman-teman ya. Baterainya ada di sini. Nah ini ya, baterainya ada di sini, ada di 9 volt teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini, kalian belum termasuk dapat baterai teman-teman, kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, seperti itu. Oke, ini ada di 9 volt teman-teman ya. Nah cara menghidupkannya tinggal geser ke atas teman-teman. Nah dia bakalan berwarna merah. Oke, nah jadi untuk mikrofonnya ini udah hidup teman-teman, seperti itu. Oke, nah cara matikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah lagi teman-teman, seperti itu. Nah iya, di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, ini sekitar di 40 cm teman-teman ya, untuk panjang kabelnya ini, tapi kita nggak perlu panjang-panjang teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini untuk jacknya ada di 3,5 teman-teman ya, seperti ini. Nanti masuk ke kamera HP kalian maupun ke kamera lainnya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya, seperti ini. Oke,
Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada salah satu sound card Behringer teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tipenya ini teman-teman, tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya. Nah, untuk Uporia UM2. Nah, jadi buat kalian teman-teman, nah ini yang suka mengcover lagu, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman ya. Dan ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk tipenya itu bisa cari-cari di ini teman-teman, di Google ya, kalian bisa cari-cari. Nah, untuk tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini juga ada tulisannya Behringer teman-teman ya. Nah, untuk soundcardnya si Behringer ini sih banyak ada. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada salah satu soundcard Behringer teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tipenya ini teman-teman, tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya. Nah, untuk Uporia UM2. Nah, jadi buat kalian teman-teman, nah ini yang suka mengcover lagu, kalian bisa gunakan sound card ini teman-teman. Dan ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk tipenya itu bisa cari-cari di ini teman-teman, di Google ya, kalian bisa cari-cari. Nah, untuk tipenya itu ada di Uporia UM2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini juga ada tulisannya Behringer teman-teman ya. Nah, untuk soundcardnya si Behringer ini sih banyak ada tipe-tipenya teman-teman ya, kalian cari. Tapi saya rekomendasikan untuk yang ini teman-teman ya, di Uporia UM2 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ada kontrolnya teman-teman. Di sini ada kontrolnya seperti ini. Oke. Ini ada kontrolnya untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada mic-nya teman-teman ya, untuk besarkan mic-nya atau mengecilkan suaranya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, untuk di sini untuk instrumen ini teman-teman, ini untuk gitar kalian maupun keyboard kalian dan sebagainya, masih banyak ada alat musik teman-teman ya, seperti itu. Nah, misalkan kalian mau live teman-teman, ada keyboard sama vokal. Nah, kalian bisa masukkan di sini untuk keyboard teman-teman ya. Di sini untuk vokal kalian teman-teman, mic kalian seperti itu. Nah, di sini ada output teman-teman ya. Nah, kalian bisa mendengarkan secara langsung untuk live-nya teman-teman, mungkin recording kalian bisa di sini ya. Nah, ini monitor kalian teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ada Uporia UM2. Nah, ini untuk mic-nya teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic teman-teman. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian sama yang bulat besar ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga dikasih klip teman-teman ya. Nih, ada klip seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sig teman-teman ya. Nah, klip ini menandakan suaranya itu terlalu besar teman, dia bakalan berwarna merah gitu ya. Nah, terlalu besar, nanti di sini sesuaikan aja teman, jangan sampai ke klip merah aja teman. Usahakan sampai di segini teman. Nah, segini udah rata-rata lah, tengah-tengah teman, seperti itu ya. Oke. Nah, di sebelahnya sini juga ada instrumen teman ya, instrumen nih. Di sini juga ada instrumen. Nah, sama juga, jangan sampai ke klip. Ini aja ya, jangan sampai ke klip, nantinya dia berwarna merah. Nah, nantinya di sini kecil-kecil aja teman-teman. Nah, nantinya kita proses ke aplikasinya itu teman-teman. Nanti kita di situ akan mastering teman-teman ya. Mastering itu apa? Nah, mastering itu di situ kita akan membesarkan suaranya teman. Misalkan mau membesarkan vokal, kita bisa naikkan vokal aja teman-teman. Kalau mau di instrumennya kita naikkan, kita bisa naikkan di instrumennya aja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, nantinya biar suaranya itu bulat memang bagus, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga ada output teman-teman. Output ini untuk monitor kalian teman-teman. Oke.
Nah, sebelahnya sini juga ada direct monitor, teman-teman. Direct monitor ini untuk mendengarkan hasil suara yang sebelum proses ke komputer, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup simpel banget namanya seperti itu. Nah, sebelahnya sini juga ada powernya, teman-teman. Ya. Dia ada powernya di sini. Untuk button power ada di 48 volt seperti ini, oke. Nah, di sini pun juga ada earphone-nya, teman-teman ya. Ini tentunya untuk earphone kalian, monitor kalian tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ya seperti ini, oke. Nah, di sini juga ada logonya si Behringer, teman-teman, seperti ini. Logonya si Behringer. Oke. Nah, di logonya si Behringer dia berbentuk segitiga, teman-teman ya, seperti ini, oke. Nah, untuk tampilan di belakang ini, teman-teman, di sini ada Uperia UM2, teman-teman, seperti ini, oke. Nah, di sini untuk outputnya ini, teman-teman, dia menggunakan QRCA, teman-teman ya. Nah, QRCA ini jika kalian punya speaker kecil gitu, teman-teman, kalian bisa masukkan ke sini untuk monitor kalian, teman-teman ya, di QRCA ini, teman-teman, seperti ini, oke. Nah, ada di merah putih, teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sebelahnya juga ada USB, teman-teman. Nah, USB ini untuk mengoneksikan ke aplikasinya, teman-teman, seperti itu, oke. Nah, ada aplikasinya seperti itu. Dia menggunakan aplikasinya. Nanti saya bahas tentang aplikasinya yang apa aja yang bisa digunakan. Nah, yang support, teman-teman, seperti itu, oke. Nah, di sebelahnya sini juga ada start off-nya, teman-teman ya. Nah, ini untuk nanti menghidupkan atau mau mematikannya, dan seperti itu, oke. Nah, di sini juga ada button powernya di 48 volt, teman, seperti ini, oke. Nah, di sini untuk ini, teman-teman, untuk bagian di sini ada keterangannya juga ya. Di sini dia terbuat dari made in China, teman-teman, seperti ini, oke. Nah, di sini ada logonya si Behringer seperti ini, ada Uperia UM2. Nah, di sini juga ada data kodenya, teman-teman ya, di S208 147 77A W, teman-teman ya. W apa? V ini. Oh, V maksudnya, teman-teman ya. Ini V ya, bukan W. Ini V ya, seperti itu. Nah, untuk membernya seperti itu, oke. Nah, di sini juga dikasih karet-karet kayak gini, teman-teman ya. Nah, karet-karet ini tentunya untuk melindungi di bagian bawah di sini biar nggak gampang tergores, teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman. Atau mungkin di sini, teman-teman, di bawah nanti. Nah, dia nggak mudah kegeser, teman-teman, jadi aman. Nah, siapa tahu nanti ketarik untuk kabelnya sini, nanti jatuh seperti itu kan. Nah, tapi ini aman, teman-teman ya. Jadi seperti ini dia aman, oke. Seperti itu, teman. Nah, untuk dimensinya seperti ini, teman-teman ya. Untuk si songkanya si Behringer, teman-teman, seperti ini, oke. Dan untuk voltnya itu, teman-teman, wattnya itu ada di 2,5 watt, teman-teman ya. Maksimumnya ada di 2,5 maksimum, seperti itu, oke. Untuk ini, teman-teman ya. Nah, dan untuk frekuensinya, teman-teman, responsenya itu ada di 10 Hz sampai 20 kHz, teman-teman ya. Nah, untuk outputnya, yang pertama itu untuk input, yang kedua ada output, itu sama, teman-teman ya, ada di 10 Hz sampai 20 kHz, teman-teman, seperti itu, oke. Nah, untuk beratnya ini ada di 300 gram, teman-teman ya. Untuk beratnya ini ada di 300 gram, teman-teman, seperti ini, oke. Nah, jadi ini sudah cukup simpel banget, teman-teman ya, nggak terlalu ribet, teman-teman, seperti itu, oke. Nah, jadi buat kalian yang belum bisa instalasi, teman-teman ya, nah, kalian bisa komentar di bawah deskripsi, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita bahas bareng-bareng, teman-teman ya, seperti itu, oke. Nah, jadi buat kalian yang suka mengcover lagu, membuat live recording, nah, kalian bisa gunakan SoundCloud ini aja, teman-teman ya.
mau recording di rumahan bagus banget teman. Kita tinggal modal HP aja bisa teman ya. Nah tinggal modal HP aja bisa teman, kita bisa downloadkan untuk aplikasinya ada PL Studio namanya, kalian bisa gunakan mungkin Entre atau Studio One contohnya. Nah kalian bisa gunakan atau Cubase untuk di PC bisa banget kalau punya PC atau laptop kalian bisa gunakan Cubase bisa teman-teman, itu paling bagus banget teman untuk aplikasinya teman-teman ya, kalian bisa gunakan itu teman-teman. Oke. Dan di sini untuk ininya teman-teman ya, untuk tulisannya ini sama kontrolnya, listnya ini dia berwarna silver teman-teman ya, dia bergradasi dengan berwarna hitam teman-teman seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup itu teman-teman yang bagus teman-teman, saya rekomendasikan untuk ini. Dan di sini untuk kabel datanya seperti ini teman-teman, saya ambilkan dulu untuk kabel datanya ya. Nah untuk kabel datanya itu untuk mengoneksikan ke aplikasinya teman-teman. Oke. Nah aplikasinya itu juga ada ISO-nya teman-teman ya. Kalau belum support berarti kita downloadkan ISO teman-teman. Nah, kalian cari aja di Google teman-teman, kalian bisa cari ISO gitu ya, bakalan muncul nanti. Nah ini kabel datanya teman-teman, dia menggunakan USB gini teman-teman seperti ini. Dan untuk kabelnya ada lagi satu di ujungnya ini seperti biasa USB nya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, nantinya ini masuk ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, nantinya ini masuk ke PC kalian atau ke laptop kalian teman-teman untuk mengoneksikan ke ininya teman-teman ya, namanya ke aplikasinya maksudnya seperti itu. Nah jadi buat kalian kalau mau pakai HP gampang banget teman-teman, kalian tinggal belikan converter mungkin atau OTG teman-teman ya. Nah kalian bisa belikan OTG untuk masuk ke handphone kalian teman-teman seperti itu. Nah ini untuk beli OTG nya silahkan beli di marketplace mungkin atau toko terdekat di daerah rumah kalian pasti ada itu untuk OTG HP-nya teman-teman ya. Nah biar support ke HP bisa banget teman-teman ya. Oke. Nah untuk panjang kabelnya ini teman-teman, untuk panjang kabelnya ini ada di 1 meteran lebih teman-teman ya untuk panjang kabelnya ini. Nah jadi cukup panjang sih teman-teman ya untuk kabel datanya. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman, harganya itu ada di 2.400.000 teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Oke kita next ke barang berikutnya teman-teman ya. Oke di sini saya akan mereview mikrofon Rode teman-teman ya, seperti ini. Oke. Di sini ada salah satu mikrofon Rode teman-teman. Jadi buat kalian yang suka rekaman teman-teman tapi lingkungannya terlalu bising, kalian bisa gunakan mikrofon ini teman-teman seperti ini. Oke, seperti ini mikrofonnya. Nah untuk ketebalan ini teman-teman, untuk ketebalan sponnya ini di 2 cm teman-teman ya. Untuk ketebalannya ini ada di 2 cm teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga ada Rode-nya, tulisan Rode ya. Nah di sini untuk ininya teman-teman ini ya. Ini dikasih lubang-lubang kayak gini semuanya seperti ini. Oke. Nah dalamnya berwarna putih ini bakalan ada spoolnya teman-teman ya. Untuk mikrofonnya itu dia bulat segini nggak salah ya, untuk di dalam ini. Nah lubang sini dah seperti itu. Nah di sini juga dia dikasih jaring kayak gini teman-teman ya, tentunya untuk menyaring suara yang bakalan masuk nanti teman-teman seperti itu. Nah ini cocok banget buat kalian yang suka rekaman terlalu bising, ini sudah bisa memperdan suara, nanti noise-nya itu nggak bakalan bising kali teman-teman seperti itu. Oke. Nah di sini pun dia juga menggunakan baterai teman-teman ya. Baterainya ada di sini. Nah, ini ya. Baterainya ada di sini, ada di 9 volt teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah jadi buat kalian kalau mau beli ini, kalian belum termasuk dapat baterai teman-teman, kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman seperti itu. Oke. Ini ada di 9 volt teman-teman. Nah cara menghidupkannya tinggal geser ke atas teman-teman. Nah dia bakalan berwarna merah. Oke.
Nah, jadi untuk mikrofonnya ini udah hidup dengan seperti itu. Oke. Nah, cara matikannya gampang banget, tinggal geser ini ke bawah lagi dan seperti itu. Nah, iya. Di sini ada Rode Video Mic, ada nomor serinya juga teman-teman. Nah, untuk panjang kabelnya ini teman-teman, ini sekitar di 40 sentian teman-teman ya. Panjang kabelnya ini, tapi kita nggak perlu panjang-panjang teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini untuk jacknya ada di 3,5 teman-teman ya, seperti ini. Nanti masuk ke kamera HP kalian maupun ke kamera lainnya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya, seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk review video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.